akhi, kita kalau berjalan menapaki jalan dakwah dan perjuangan ini bertahun-tahun terus nggak ada yang fitnah, ada yang salah tuh dengan dakwah kita itu. Jadi kalau ada orang mau berdakwah tapi dia yang ngambil aman, nyari aman sana sini, ya itu bukan dakwah namanya. Makanya gitu ya. Di mana lagi selain di sini Anda bisa menemukan agen Syiah dan agen Mossad bisa ngobrol bareng. Biasanya kita kan saling ngirim rudal. Kalaupun terjadi ada two-state solution, maka itu ada kekalahan terbesar buat Israel. Betul. Ingat, Israel itu bukan negara natural yang muncul secara natural ya. Israel ini kalau kata Profesor Dr. Abdul Fattah Uwaisi, project kolonisasi. Aku ada yang menarik, Ustaz. Andai kan kita ngikutin nafsu kita, Ustaz. Lalu kemudian setiap perbedaan kita jadi udah nggak usah ikutin tuh si Husain, apaan tuh, dan kita menghindar kalau ketemu di forum misalnya, Ustaz. Rugi banget gak sih Ustaz kita? Tapi kalau itu membuat kita hancur, murah banget harga kita. Maksudnya kita mengorbankan banyak perjuangan ke depan, nggak ada ngaruhnya sama kita sih sebetulnya. Tema selanjutnya, Ustaz. Masalah two-state solution. Nah, menarik nih ya. Menarik sekali karena di sini orang banyak ini ada beda pandangan antara Ustaz Husain dengan Ko Felix. Ada orang bilang ini, itulah coba lihat tuh, ngapain kita memperjuangkan Palestina? Orang-orang memperjuangkan Palestina aja ribut. Siapa yang bilang kita ribut? Karena kadang-kadang orang suka mengambil kesimpulan sendiri gitu kan. Jadi gini teman-teman. Sebetulnya saya sama Ustaz Felix setuju lah bahwa kita ingin Palestina merdeka secara utuh. Tanpa ada satu jengkal pun itu kan yang dijajah. Dan itu nggak, ya apalagi saya tinggal di Gaza kan, saya melihat langsung bagaimana. Tapi kadang kita ini harus melihat prosesnya gitu kan, dan situasi di lapangan. Jadi banyak variabel-variabel yang menjadi pertimbangan kita gitu loh. Dan saya selalu katakan, kalaupun terjadi, itu nggak akan terjadi. Kalaupun terjadi ada two-state solution, maka itu ada kekalahan terbesar buat Israel. Karena Israel itu datang menjajah tanah itu. Dan ingat, Israel itu bukan negara natural yang muncul secara natural ya. Israel ini kalau kata Profesor Dr. Abdul Fattah Uwaisi, project kolonisasi. Proyek kolonial strategis barat. Gitu kan, bahkan dia menambahkan salibis, ada salibisnya sih gitu ya. Jadi Israel ini adalah tanaman yang ditanam oleh negara-negara kolonial seperti Inggris, Prancis, Jerman, Amerika, kemudian juga Spanyol dan sebagainya, Italia. Mereka melihat hegemoni mereka hampir musnah dan terancam oleh kebangkitan umat Islam. Gitu. Maka mereka sepakat, oke, kita ubah gaya kolonialisme konservatif kita. Dan sekarang kita fokus menggabungkan kekuatan, kita berinvestasi pada satu titik entitas yang dinamakan Israel. Makanya kalau kita melihat statement-statement para petinggi Eropa, ya Joe Biden pernah mengatakan kalau Israel itu nggak ada, Amerika harus bikin satu kayak Israel karena itu menjaga kepentingan kita. Atau Jose Maria Aznar, Perdana Menteri pas Spanyol pernah bilang, support Israel because if Israel goes down, we all go down. Dukung Israel karena kalau Israel tuh jelas banget tuh berarti ya. Kalau Israel collapse, kita semua akan collapse. Jelas artinya, banget ya. Iya, mereka melihat Israel itu benteng terakhir pertahanan mereka gitu loh. Bukan hanya sebuah entitas. Bukan saya sebuah negara gitu kan. Nah, jadi mereka mengumpulkan, mereka menyatukan kekuatan politik mereka, finansial mereka, militer mereka untuk menanamkan Israel dengan apa? Dengan satu tujuan mendirikan one state solution yang bernama negara Yahudi gitu kan. Nah, dan yang sedang dihadapi oleh orang Palestina hari ini, jadi bukan Israel doang. Seluruh di belakangnya. Seluruh di belakangnya. Seperti itu. Jadi mohon maaf, itu yang saya bilang sebetulnya nggak relate ketika masih menggunakan analogi. Bagaimana kalau rumah kita kedatangan tamu gitu kan, terus tamu itu minta sebagian kamar kita, ya apakah kita itu nggak relate? Masalahnya tamu ini bukan orang asing yang tersasar tiba-tiba. Tamu ini adalah orang yang sudah menguasai satu komplek kampung kita, kota kita, negara kita, itu sudah dikuasai oleh dia. Semua perangkatnya, keamanannya, perangkat politiknya, perangkat ekonomi sudah mereka kuasai. Dan satu orang itu sengaja tanam ke rumah kita, karena rumah kita ini satu-satunya rumah yang nggak mau nerima gitu loh. Ya, datang. Artinya kalau kita berpikir bahwa ini pertempuran antara dua orang, nggak seperti itu. Ini Palestina sudah melawan seluruh entire. Jadi, kalaupun pada akhirnya Palestina ini, oke lah untuk sementara kita solution deh. Itu kekalahan telak untuk Israel. Dan nggak mungkin dia terima ya. Nggak mungkin terima juga. Jadi itu teman-teman tuh sebetulnya terlalu berpikir, ini Pak Prabowo mau mengakui gitu kan. Tapi kan dia lihat syarat yang dikasih Prabowo gitu loh. Israel harus mengakui dulu Palestina, dan itu nggak akan terjadi. Karena mereka tidak ada satupun
niat dan tidak ada satupun arah ke sana. Sama sekali nggak ada. Bahkan sebaliknya kan yang antum bilang, yang mereka malah menambah ekspansif. Mereka itu perumahan. Iya. Terus mereka membangunkan. Ada satu statement menarik. David Ben Gurion, Perdana Menteri Israel pertama, ditanya oleh salah seorang wartawan ketika saat itu wilayah Israel kok semakin meluas, melebar. Ditanya, sebetulnya di mana sih batas wilayah Israel? Kok setiap hari terus meluas, pemukiman ilegal terus bertambahan? Apa jawaban dia? Batas wilayah Israel as far as our soldier can reach. Ya. Sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Ya, kalau gampangnya gini ya, pernyataan seenak-enaknya tuh ya. Di mana batas negara Israel? Di mana ada Yahudi, di situ Israel. Gitu kan? Iya kan? Artinya mereka memang nggak pernah ada kepikiran untuk damai. Betul. Jadi jangan kita zalim juga. Maksa-maksa Palestina, ayo terimalah solusi damai. Israel dulu mau nggak dia kira-kira berdamai gitu kan? Gimana, Ustaz? Pernah ada yang mau berdamai kan, Ustaz, tapi mati. Ya kan? Iya. Kan Yitzhak Rabin kan? Iya. Sudah mau ada perjanjian ya, terus ditembak kan dibunuh gitu. Artinya kalau aku yang lebih menarik lagi adalah menyikapi dulu yang lebih penting. Karena gini, menurutku perdebatan nggak akan pernah habis, Ustaz. Iya. Dan yang lebih penting bagi umat adalah menyiapkan diri untuk melihat satu perbedaan. Artinya gini, kita bisa katakan dan kita bisa jamin, aku sama Ustadz Husain insya Allah bisa jamin bahwasanya setajam apapun perdebatan kita itu tidak akan menjadikan kita bukan saudara. Itu kan sudah bisa kita jamin. Betul. Apalagi kita sebenarnya sudah sepakat pada satu solusi yang sama sebenarnya, bahwasanya yang namanya Israel itu tidak boleh ada tanahnya sedikit pun di sana tadi. Cuma prosesnya itu sebenarnya pembahasannya. Nah, aku menempatkan itu dan aku akhirnya membahas segala sesuatu berdasarkan pendapat itu. Nah, itulah enaknya seorang muslim tuh. Artinya akhirnya karena mereka sudah tahu bahwasanya mereka akan tetap sepakat dalam satu hal. Gitu kan ya. Mereka sepakat bahwasanya orang-orang Islam tuh pasti adalah sesuatu yang benar dan selain itu tidak ada yang benar. Mereka sepakat bahwasanya mati itu ada akhirat gitu kan ya. Sehingga mereka tidak akan pernah berbeda jauh daripada itu. Maka adapun perbedaan kita misalnya kayak one state solution atau two state solution, aku sangat paham sekali tentang semua itu. Makanya ketika aku menyampaikan pendapatku bukan berarti aku membenci orang lain yang berpendapat yang berbeda. Lebih tepatnya adalah kita menerima pendapat apapun selama perjuangan itu masih jalan gitu kan ya. Nah, itu yang sebenarnya penting banget tuh disampaikan pada orang. Sehingga ketika Ustadz tadi sampaikan, aku juga sampaikan pada orang-orang yang lain. Gini loh cara berpikir kenapa orang itu menerima one state solution atau two state solution misalnya. Dan two state solution bukan sesuatu yang baru. Dari tahun berapa ya? Kalau nggak salah tahun dari 1990-an ya, Indonesia juga sudah mengajukan two state solution sebenarnya. Sampai zamannya Bu Retno ya kemarin ya, sebelum yang sekarang itu juga sudah mengatakan two state solution. Nah, narasi mereka selalu stabil. dari meluk awam selalu sama. Betul. Karena ini sebagai pengetahuan juga ya, kita perlu membedakan pada orang-orang bahasa setiap level itu bisa jadi berbeda-beda. Misal contoh ya, kalau ada orang misalnya seorang ulama fikih ditanya ini hukumnya apa, maka dia tidak boleh menjawab tergantung, itu nggak boleh. Karena dia harus jawab ini hukumnya ini hitam putih, there is no in between gitu kan ya. Itu berarti dia seorang yang idealis karena dia punya fikih. Tapi kalau ada seorang ahli strategi misalnya, dia seringkali jawabannya tidak hitam dan putih gitu maksudnya kalau dia bicara strategi kan. Contoh misalnya, gimana dengan kejadian ini? Nah, jawabannya tergantung gitu kan ya. Kalau situasinya kayak apa. Jadi dia nggak memberikan jawaban yang saklek yang seolah-olah tidak ada ruang bagi mereka untuk berdiskusi. Nah, misalnya kayak pemain bola lah, pendekatannya beda-beda Ustaz. Kalau back tuh ngelihat kaki Ustaz. Nah, tapi kalau striker kan ngelihat gawang, Ustaz. Ya kan. Kalau pemain tengah ngelihat teman, ya kan, yang mana mau dibagi. Nah, jadi bisa dikatakan ya aku pendekatanku dari segi idealis seperti apa. Nah, tapi pendekatan Ustadz Husain yang ketika melihat di lapangan, maka itu adalah yang diberikan solusinya. Lantas apakah umat nggak bingung? Nah, kalau masih bingung berarti mereka perlu belajar. Itu sebenarnya karena ilmu itu akan mencerahkan. Dan aku ingat banget aku berusaha mempraktekkan banget sih Ustadz. Profesor Abdul Fattah Al-Awaisi, aku pernah curhat pada beliau tentang keadaan umat muslim. Ya antum tahu lah ya. Kita bahas Palestina tapi banyak yang nyinyir kan pasti ya. Dan yang nyinyir bukan hanya orang-orang yang tidak berilmu saat. Kalau orang nggak berilmu aku bisa oke sih. Tapi kalau orang berilmu terus nyinyir, itu kan kadang-kadang kan kita terganggu ya. Aku terus curhat, ini orang berilmu, tapi kok gini ya Ustadz ya? Gini ya Prof. Profesor bilang gini, al-ilmu rahmun baina ahli. Sesungguhnya ilmu itu adalah menjadi suatu kasih sayang dan pengikat
di antara para yang pemiliknya. Para pemiliknya. Artinya kalau dia tidak mengikat di antara para pemiliknya, belum jadi ilmu itu. Berarti belum jadi ilmu. Atau dia belum jadi ilman nafi'an. Dia belum jadi ilmu yang bermanfaat. Nah, dari titik itu aku jadi ngerti sih Ustaz. Artinya kalau memang kita merasa bahwasanya itu adalah, kalau memang yang ada pada diri kita itu adalah ilmu, itu harusnya menjadikan kita punya pandangan rahmah terhadap saudara-saudara kita yang lain. Apalagi saudara-saudara kita yang berilmu. Artinya itu gini deh Ustaz. Antum bisa jadi salah, bisa jadi benar. Pun aku bisa jadi salah, bisa jadi benar. Tapi nggak ada yang menyaksikan bahwasanya antum di Gaza sudah 12 tahun. Itu nggak ada yang menyaksikan. Nggak ada yang menyaksikan antum melihat sesuatu yang lebih banyak daripada aku. Artinya kalau aku misalnya cuma sekedar menjadikan pendapatku sebagai alasan untuk nolak pendapat yang lain ataupun pendapat antum yang misalnya mengatakan misalnya two-state solution, itu menurutku nggak adil sih. Karena kenapa nggak adil? Karena aku berarti bukan berjuang karena Islam. Berarti aku berjuang karena nafsu. Betul. Itu sih yang harus kemudian kita pahami pada banyak orang gitu. Jadi saya setuju sekali, memang kita sudah bukan lagi saatnya ya. Betul. Mengarahkan kemarahan kita, permusuhan kita kepada hal-hal yang sebetulnya nggak pantas untuk kita. Aku ada yang menarik Ustaz. Andaikan Ustaz ya, andaikan kita ngikutin nafsu kita Ustaz. Lalu kemudian setiap perbedaan kita jadi, udah nggak usah ikutin tuh si Husain. Apaan tuh? Misalnya ya. Antum juga bilang, apaan Felix tuh? Dia juga emang tahu apa? Aku yang di sana, bukan dia. Misalnya Ustaz ya. Coba Ustaz, bayangin Ustaz. Itu satu isu Ustaz. Ini udah berakhir isunya Ustaz. Sampai sekarang nggak ada pembahasan lagi Ustaz. Dan kita nggak ngomongan setelah itu Ustaz. Dan kita menghindar kalau ketemu di forum misalnya Ustaz. Rugi banget gak sih Ustaz kita? Maksudnya itu yang dulu kita dianggap orang penting. Bagi kita sih biasa aja sih Ustaz ya. Tapi kalau itu membuat kita hancur, murah banget harga kita. Maksudnya kita mengorbankan banyak perjuangan ke depan, tapi untungnya kan kita slow kan. Sampai sekarang kita bisa santai-santai aja. Maksudnya nggak ada ngaruhnya sama kita sih sebenarnya. Kenapa Mughirah Lufi ini dan kru Qurtubi Jariminya nggak senang nyari musuh, ya kan? Kemana-mana pokoknya dia pengen bersahabat aja gitu ya. Meskipun dia juga kadang dihianati gitu ya, kadang dimanfaatkan. Tapi ya nggak, dia punya satu visi yang jelas ya, yang membuat dia tuh nggak mudah terdistraksi. Keren. Saya belajar dari bapak saya almarhum Ustaz Haji Muslim. Beliau tuh orang sosok yang sangat bijak, ya, yang sangat humoris, makanya istri 2 dia. Luar biasa. Anaknya 16, cucu 50. Berarti aku belum terlalu humoris. Karena masih satu. Jadi gini, beliau itu selalu, namanya seorang dai ya, ada aja kan fitnah-fitnah, serang-serangan, dan kita samalah gitu loh. Kemarin saya dari Malang ditanya oleh salah seorang penanya, Ustaz, apa respon antum ketika antum banyak difitnah? Saya dituduh fitnah sebagai agen Syiah. Iya, karena namanya Husain lagi ya. Husain lagi kan. Banget. Antum difitnah sebagai agen Mossad aku. Harusnya namaku bukan Felix, harusnya yang lain gitu. Jadi gini, ketika saya ditanya bagaimana respon antum, saya bilang gini, akhi, kita kalau berjalan menapaki jalan dakwah dan perjuangan ini bertahun-tahun terus nggak ada yang fitnah, ada yang salah tuh dengan dakwah kita itu. Sebaliknya kalau kita berdakwah ada yang fitnah, berarti itu udah benar tuh. Karena namanya dakwah dengan fitnah itu selalu dia beriring-iringan, nggak mungkin lepas gitu. Jadi kalau ada orang mau berdakwah tapi dia yang ngambil aman, nyari aman sana sini, ya itu bukan dakwah namanya. Makanya gitu ya. Di mana lagi selain di sini Anda bisa menemukan agen Syiah dan agen Mossad bisa ngobrol bareng. Biasanya kita kan saling ngirim rudal. Jadi gitu. Nah, jadi bapak saya itu seperti itu. Humoris dan orangnya bijak. Tapi ketika dia, kalau dulu itu di dunia di TVRI jam 9 malam ada dunia dalam berita kan. Itu adalah momen ayah saya itu meluapkan kerinduannya kepada warga Palestina. Masya Allah. Dan ketika muncul mukanya George W. Bush, kemudian langsung dilempar pakai langsung berubah. Itu bapak saya yang mukanya tuh selalu sejuk, itu langsung merah-merah, kemudian keluar kata-kata mutiaranya itu kan, jurik atah tangkurak Netanyahu itu bahasa Sunda itu. Juriknya dong ya sih aku paham. Apa yang saya pelajari dari respon ayah saya? Dia sedang mengedukasi kami. Dia bilang, seolah beliau bilang ini, wahai anak-anakku, bijaklah dalam memilih musuh. Arahkan amarahmu pada tempat yang pas. Betul. Ayah saya kalau diserang secara verbal, selama verbal ya, bukan fisik ya, kemudian difitnah macam-macam. Jawabannya sederhana. Sen. Dia mah sahabat kita, dia mah saudara kita, tetangga kita.
Ya ngapain kita capek-capek memporsir energi kita untuk meladeni mereka. Musuh kita jelas tuh, Zionis itu musuh kita. Nah kan, jadi enak hidup tuh nyaman dan damai. Betul. Apapun yang dilakukan sahabat saya selama dia sama Muslim, sama Indonesia, tetap ngapain kita. saya buang-buang energi saya? Iya, mau pukul dosa. Iya kan? Awalnya tadi adin juga kan, malah kita ribet ya membuang-buang. Jadi kalau kita sudah jelas visi misi kita akan hidup itu lebih legowo gitu ya. Kenapa satu ini kalau ditaruh dengan air garam langsung asing kan? Ya karena kecil. Betul. Tapi air sungai atau air danau yang luas, kasih 1 ember air garam nggak akan berubah rasanya. Ya itulah dada kita kan. Kalau dada kita sempit, kita akan gampang baperan. Tapi kalau dada kita luas, visi misi kita jauh ke depan, jauh besar dan jauh ke depan, kita akan mudah menerima semua perbedaan. Orang itu bagian dari bilang dinamika. Orang sariawan semua makanan jadi nggak enak. Padahal dia yang sariawan. Sariawan, karena masalahnya di sariawan itu ya. Iya betul. Nah, saya juga selalu bilang Ustadz, cara kita mengukur kualitas kita sebagai seorang manusia, lihat ada 2 hal. Apa yang membuat kita resah, siapa yang musuh kita gitu kan. Semakin besar lingkarannya, semakin besar kualitas kita. Betul. Kalau musuh kita masih keluarga kita musuhi, ya kemudian ayah ibu kita masih musuhi, Pak RT kita musuhi, ya itu level kita. Tapi kalau musuh kita sudah jauh ke sana, ya si pemerintahan dunia itu, tim sama, tim sama itu, ya kita sudah satu level dengan para nabi sebetulnya. Betul. Karena yang diperangi oleh para nabi kan Bani Israel. Betul. Ya. Diperangi para nabi adalah mereka yang membunuh para nabi itu. Benar. Yang selama ini menjadi keresahan para nabi itu tanah Palestina itu. Pertempuran antara Tolut dan Jalut, di mana pas dalam pasukan Tolut itu kan ada Daud. Itu pertempuran bebaskan Baitul Maqdis loh. Benar. Iya kan? Benar. Pertempuran Nabi SAW ya ketika melawan hegemoni Romawi, itu pertempuran melawan Baitul Maqdis. Betul. Artinya kalau kita sudah punya visi misi ke arah sana, kita sudah sedang berbagi visi misi dengan Nabi SAW. Betul. Dengan para nabi, dengan Salih Al-Ayyubi. Itu keren banget teman-teman. Ya, sudah di jalur yang sama. Sudah jalur yang pas gitu loh. Dan kita akan melihat perbedaan-perbedaan ini, ini perintah-perintahan yang nggak harus membuat kita itu saling memusuhi gitu ya. Betul. Karena ada banyak yang lebih penting. Yaitu adalah tujuan tadi. Tapi kalau orang nggak ada tujuan, dia nggak ada prioritas, Ustaz. Karena prioritas itu hanya privilege orang-orang yang punya tujuan. Nah, kalau orang sudah nggak ada prioritas, semuanya diributin. Nah, itu masalahnya. Iya, betul sekali. Ada warna baju aja jadi sebuah ini trigger bagi dia. Warna baju trigger, cara ngomong orang jadi trigger. Itu yang saya bilang baperan. Jadi baperan sekali gitu kan. Betul. Kalau saya menyebutnya tuh anak-anak muda kita seperti zombie berjalan tanpa arah. Iya kan? Iya. Kita ngapain sih hidup ini? Cuma makan doang. Makan doang, udah dapat kerja, udah istri cantik, dapat jaminan, udah. Itu parah banget itu merusak gitu loh. Sementara kita punya tujuan jelas-jelas di depan mata kita yang harus kita kejar gitu kan. Aku pernah baca satu tulisan bagus itu di dadanya Deddy Corbuzier. Karena dia kan kalau bikin video kan suka telanjang tuh. Choose your pain. Itu benar sih. Artinya itu kayaknya mungkin terinspirasi dari perkataannya Imam Syafi'i itu kayaknya tuh. Karena Imam Syafi'i kan pernah bilang begini, siapa yang tidak disibukkan dengan perkara-perkara yang halal atau perkara-perkara yang syar'i akan disibukkan dalam perkara-perkara maksiat. Kan kadang-kadang kita suka bilang capek kan. Capek nih, kapan selesai Gaza? Ini udah 2 tahun Ustaz. Ini udah capek banget kita Ustaz. Aduh Ustaz, duit lagi nih. Donasi lagi. Ya Ustaz, belajar lagi, kaji lagi nih. Kapan kita selesainya Ustaz? Ya kita bilang gini, sebenarnya manusia itu cuma bisa milih pain-nya atau sakitnya. Dia mau pilih pain yang mana? Karena kalau dia, kata Imam Syafi'i juga, kalau seseorang tidak mampu untuk menahan sakit dalam belajar, maka dia akan mendapatkan sakit untuk menahan kebodohan. Seumur hidup. Seumur hidup. Oh iya. Quotes-nya, siapa yang tidak tahan sebentar merasakan pahitnya belajar, maka akan sakit seumur hidup. Kalau orang Cina bilang gini, siapa yang nggak mampu menahan malu 5 menit bertanya, maka akan bodoh seumur hidup, menanggung beban bodoh seumur hidup. Jadi kita sebenarnya tinggal milih sakit kita yang mana aja. Artinya memperhatikan Baitul Maqdis sakit, berjuang untuk Baitul Maqdis sakit, gitu kan ya. Tapi apakah ketika dia cuma berkeluarga, kerja, atau cuma makan aja seperti yang antum bilang zombie tadi, apakah mereka tidak merasakan sakit? Ada, tapi yang lain, yaitu Anda akan dipusingkan dengan penyakit-penyakit yang tidak perlu, ribut rumah tangga lah, gitu kan ya. Aku pernah ngisi kajian kajian judulnya To Be a Better Family. Salah satu yang aku bilangin sama jamaah-jamaahku adalah untuk membuat rumah tangga kita utuh, kita harus banyak menggibah.
tapi menggibahin orang lain yang jelas harus digibahin. Iya. Nah, coba bayangin nih Sat ya. Ini tips yang bisa dicoba di rumah nih. Kalau lagi ribut ya, aku sering kali kalau lagi ribut sama istriku ya, lagi cekcok misalnya, berbeda pendapat, kita langsung ngomongin Netanyahu Sat. Dan ngomongin IDF nih, gitu kan ya. Nah, itu mendadak kita jadi sama Sat. Jadi kan kita harus ngomongin orang, tapi ngomongin orangnya yang penting nih. Nah, ini berkaitan dengan tadi kan, kekhawatiran kita atau kecemasan kita. Itu di titik yang mana nih? Karena kalau kita nanti nggak punya kecemasan yang besar, kita akan ribut terus. Dan perkara yang nggak perlu. Tersinggung omongan lah, baper karena pakai kata-kata yang salah gitu kan ya, dan segala macam. Katanya mau makan di rumah, taunya nggak makan di rumah. Jadi ribut. Tapi kalau kita sudah ngelihat Palestina, nggak ada. Karena sesuatu yang lebih besar. Akhirnya kata Nabi SAW, undur ilaman hu asfala minkum. Wa tadu ilaman fawqa fa wa ajdaru ala tadri mata'alaikum. Kata Nabi, kalau kalian punya masalah, lihat yang di bawah, kondisi yang di bawah kalian, itu akan membuat kalian lebih mudah menikmat. Ya, teman-teman, ini sebetulnya Allah ini masih mau di Ustaz. Kita belum masuk ke materi dunia Ustaz. Ini udah 1 jam ya? Tapi ada yang nunggu ya? Iya, ada yang nunggu nih. Nah, tapi serius Ustaz, nanti lain kali kita harus lanjut lagi Ustaz. Ahlan wa sahlan. Entah di sini atau entah di podcast antum. Ahlan wa sahlan. Karena kita belum membahas satu kontroversi kita lagi Ustaz. Antum tahu nggak Ustaz? Video salah satu yang paling banyak ditonton di Yuk Ngaji itu video antum. Tapi sekarang sudah tiada, Zat. Kenapa? Ketika habis gencatan senjata, itu kayaknya memang dipakai sama mereka untuk ngabisin seluruh media. Dari situlah Yuk Ngaji, YouTube-nya itu hilang monetisasinya. Jadi maksudnya itu video terbanyak, tapi udah hilang semua. Jadi artinya kita memang harus buat banyak video edukasi sih. Artinya edukasi tentang Palestina, tentang Gaza. Balik lagi kita merasa mungkin sudah banyak Ustadz memberikan edukasi. Tapi masalahnya Indonesia ini lebih banyak lagi daripada bacot kita nih Ustadz. Jadi artinya kita harus lebih banyak ngebacot sih Ustadz. Harus lebih banyak ngasih materi, ngasih orang. Karena orang yang dengar aja belum tentu mereka paham Ustadz. Harus kadang-kadang diulang 10 kali, 20 kali baru jadi ngeh. Berapa banyak orang akhirnya bilang, Ustadz aku jadi ngeh yang dibilang Ustadz 10 tahun yang lalu. Aku bilang ya gak apa-apa lah. Yang penting udah ngeh kan itu kan. Artinya ya memang itulah kerjaan kita Ustadz. Harus buat banyak konten. Supaya dan mendidik. Nah tadi yang belum digarisbawahi. Orang jangan jadi gini, jangan merasa bahwa kita sudah menunaikan kewajiban kita kalau kita sudah cuma belajar online. Karena memang kita tahu perjuangan ini memerlukan orang. Orang itu tidak orang maya. Gitu kan, bukan avatar. Betul. Artinya yang kita lakukan di sosial media itu cuma bagian daripada uslub, daripada pendekatan cara dakwah. Tapi bukan dakwah itu yang sebenarnya. Artinya kalau dia cuma mencukupkan diri misalnya ya belajar untuk di sosial media aja, itu salah. Itu baru pengantar. Tapi setelah belajar itu apa yang dia lakukan? Karena bagaimanapun juga pembebasan Baitul Maqdis itu bukan lewat online. Gitu betul, kan, ya? Harus lewat dunia nyata. Tapi pembelajarannya bisa jadi online. Untuk itu masuknya oke. Sekarang masalahnya banyak yang membahas akidah loh. Di dunia online nggak akan selesai, akan jadi perdebatan tuh bahaya. Apalagi bahas takdir online itu susah itu Ustaz. Ketemu aja belum tentu selesai Ustaz. Artinya balik lagi apalagi pergerakan ataupun semacam kayak ya aksi nyata lah. Namanya aksi nyata itu ya memang kita harus juga jangan lupa bahwa kita itu adalah makhluk sosial. Kita memang harus ketemu, kita harus ngobrol. Kita aksi harus strategis ya. Harus datang langsung talaki kayak antum bilang tadi. Karena balik lagi ya. Aku rasa aku besar sekali effortnya untuk online. Tapi Ustadz, kita di Yuk Ngaji, kita mengumpulkan seluruh kru Yuk Ngaji itu di satu kota. Supaya mereka lebih banyak koordinasi tatap muka. Kopdarnya. Karena itu tidak tergantikan. Dan kita dari awal di Yuk Ngaji, motonya apa Ustadz? Menyatakan yang maya. Jadi artinya efek daripada dakwah online itu harusnya pada offline. Artinya belajar. Memang betul ketika di online belajar itu bisa jadi. Tapi keberkahan ilmu itu offline ada pada tatap muka antara guru sama murid. Dosa berguguran dengan musafahah gitu kan. Keberkahan rezeki ilmu luas ketika kita salah satu rahmi. Artinya bukan berarti salah, laksanakan tapi ingat ujungnya kita tahu di mana. Gitu. Ya Allah Ustadz, saya ini sangat belum puas sekali karena masih banyak hal yang belum kita perdebatkan saat termasuk ketika saya meyakini bumi datar atau meyakini bumi bulat. Bisa nanti saat aku bawa koi ya nanti.
Nanti kita undang di ini ya, materinya Risco nanti ada. Iya, boleh itu. Saya siap pokoknya nanti kita akan berargumentasi saja. Betul. Ini akan jadi seru banget itu. Tapi bisa sebelum kita tutup ya, podcast kali ini saya mau curhat dikit, Ustaz. Selama 12 tahun saya tinggal di Gaza, ada satu pertanyaan mendasar di kepala saya yang berulang-ulang. Kenapa umat Islam ini nggak konsisten bicara Palestina? Ya, sementara penjajahan Israel di Palestina itu konsisten luar biasa, Ustaz. 77 tahun nggak ada jeda itu. Ya, nggak ada jeda sebulan, seminggu, sehari. Nggak ada satu hari pun. Nggak ada. Support Barat itu pada Israel itu konsisten luar biasa. Nggak musiman kayak kita gitu kan. Betul. Itu pertanyaan-pertanyaan saya. Dan saya yakin itu pertanyaan antum juga ya. Bedanya saya bertanya sambil dibombardir gitu kan. Betul. Antum bertanya sambil ngumpul di markasnya Yuk Ngaji gitu. Ya. Beda marahnya. Saya baru temukan jawabannya ketika saya pulang ke Indonesia, Sat. Gimana, Sat? Ketika saya diminta ngisi kajian, kita kopdar, kemudian diskusi dengan grassroots-nya, dengan politisinya, dengan para pengamat politik, dengan para ulama, para akademisi, para ustadz-ustadz. Oh, ternyata itu masalahnya, mindset. Mindset mayoritas umat Islam melihat bahwa hubungan antara kita dengan mereka itu hubungan antara donatur dengan penerima manfaat. Selesai. Seolah tragedi kemanusiaan di Palestina ini seperti bencana alam, banjir, longsor, gempa bumi, musiman gitu kan. Betul. Kalau viral nanti nangis berjamaah, lalu setelah bantu udah selesai kita. Nah, saya kuliah jurnalistik. Sebelum saya ke Gaza, saya kuliah jurnalistik dan saya nggak puas dengan penemuan saya di lapangan. Saya dalami lagi dong, apa yang menyebabkan ide ini, mindset keliru ini, mindset sesat ini begitu menjamur di kepala kita? Apa sih masalahnya? Faktor-faktor apa? Akhirnya dari riset saya, mohon maaf ini memang sedikit pahit buat teman-teman ya. Ini otokritik buat kita semua, teman-teman NGO, aktivis kemanusiaan. Pendekatan konsep kajian kepalestinaan selama ini itu pendekatannya lewat donasi, Saat itu masalahnya. Kita gagal memisahkan antara forum edukasi dengan forum donasi. Ya, pokoknya setiap kali ada event kajian kepalestinaan, pasti. Edukasinya sedikit, 15 menit. Itu pun narasi usang, nggak ada yang baru. Palestina tempat Isra Miraj, Masjid Al-Aqsa, kiblat pertama, nggak ada yang baru kan. Tapi menu utamanya adalah memutar video-video kehancuran, lalu lelang-lelang shell di dalam masjid pula. Itu bisa sejam 2 jam itu saya perhatikan tuh. Jadi pesan edukasinya sedikit, donasinya tuh mendominasi. Yang itu yang intinya. Ya itu yang saya sayangkan sekali. Saya yakin teman-teman NGO ini nggak secara sengaja ya. Tapi dampaknya itu terasa sekali. Mindset kita rusak masyarakat kita. Karena dengan memberikan uang dia sangat sudah selesai. Itu Zat yang saya khawatirkan dengan konsep-konsep kajian materialistis. Saya menyebutnya money oriented seperti ini, Indonesia sentris seperti ini. Yang saya khawatirkan nanti para audiens setelah dibuat simpati, menangis, lalu memberikan harta sisa yang nggak seberapa, merasa udah kelar. Pulang ke rumah dengan membawa pemikiran, alhamdulillah ya Allah sudah gugur kewajiban saya. Hey, come on guys, apa yang sudah gugur kewajiban kita? Lihat yang dikorbankan oleh warga Gaza. Mereka mempertahankan kesucian umat kita loh. Mereka mempertahankan tanah wakaf umat Islam. Mereka mempertahankan kampung halamannya para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Ishak, Nabi Ismail, Nabi Yusuf, Nabi Daud, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Itu orang Palestina yang sudah diperjuangkan. Apa yang sudah mereka korbankan? Enggak cuma uang sisa mereka. Rumah mereka hancur, lebur. Darah mereka habis. Anak-anak mereka mati kelaparan. Bayangkan, mati kelaparan. Seorang ibu melihat anaknya mati kelaparan itu bagaimana? Nggak bisa ngasih makan. Jadi jangan antum katakan donasi kita yang 3 tahun sekali itu menggugurkan kewajiban kita. Pola pikir harus diubah. Diubah, dan dengan cara apa? Dengan cara konsekuensi kajian itu, konsep kajian. Maka saya sejak dievakuasi dari Gaza 2023 lalu, saya banyak diundang oleh masjid-masjid, majelis taklim. Saya bilang ke semua yang ngundang, siapapun yang ngundang saya akan hadir kalau nggak bentrok ya jadwalnya. Tapi tolong hormati kebutuhan saya, hormati persyaratan saya. Di antaranya apa? Kalau bikin spanduk kajian, bikin yang besar, jangan ada embel-embel, siapkan infak terbaik, siapkan donasi terbaik. Saya datang ke sini, Ibu, Bapak, bukan saya nggak punya kewajiban merogoh kocek-kocek kalian. Itu hubungan antara antum dengan Allah, gitu ya. Tapi tugas saya adalah mentransfer semangat dan energi perjuangan yang saya serap selama 12 tahun di Gaza. Saya ingin kalian merasakan amarah itu. Makanya saya syarat kedua saya selain tadi yang spanduk, minimal 3 jam saya kalau kajian. Iya, serius. Kuliah itu ya. Saya nggak bisa. Saya harus bahas masalah dari geopolitiknya, dari geostrategisnya, baru saya bawa dari latar belakang, terus saya bahas tadabbur ayat-ayat Baitul Maqdis.
edukasi yang paling penting. Nanti kalau ada waktu 5 menit sisa, baru ayo kita bicara transferasi bantuan. Tetap harus ada seperti itu kan, tetap harus ada porsi seperti itu kan. Asal udah ngerti. Asal. Ya jadi kita jangan bergerak karena semangat donasi itu, tapi kita bergerak dari memang ini satu jiwa, ini satu tubuh loh, ini satu perjuangan loh. Seperti itu, Zat. Itu aku ingat Profesor Abdul Fattah. Itu begitu beliau ngisi satu forum umum yang besar sekali, beliau bilang gini, kami tidak perlu uang kalian. Tapi yang kami perlu kepala kalian. Karena kalau kepala kalian sudah dikasih ke kami, maka yang lain baru boleh dikasih. Karena beda nilainya. Betul. Gitu. Maka dari itu ya memang kalau kita mengambil kutipannya Dr. Salahuddin Al-Ayyubi ya 27 Rajab 583 Hijriah ketika dia membebaskan Baitul Maqdis di hari Jumat pembebasan, dia bilang apa? La tazunnu bi annani haratul bilad bisuyufikum. Walakinna haratul bilad biqalamil qadil fadil. Jangan kalian mengira saya ini bebaskan tanah Baitul Maqdis ini dengan pedang-pedang kalian, bukan. Tapi dengan penanya Al-Qadhi Al-Fadil, guru saya Dr. Syekh Abdurrahim Al-Bisani. Maksudnya apa? Liberation of mind before liberation of land. Jadi yang dibutuhkan hari ini adalah kita masifkan edukasi itu ya. Agar ya kita nggak mungkin bebaskan tubuh kita kalau pemikiran kita belum dibebaskan. Aku ngerti banget kata-kata itu semenjak kemarin tuh, Sat. Jadi gini, profesor kan bilang fondasinya kan udah mind. Setelah itu baru yang lain ya, politik ataupun militer. Dan sekarang kita lihat, Sat, kalau ada orang belum punya ilman nafian, benar, Sat, walaupun dia punya kekuatan politik dan kekuatan militer, itu digunakan untuk kepentingan musuh. Bukan digunakan untuk kepentingan kita. Jadi yang penting itu adalah justru fondasinya dulu. Betul sekali. Maka orang kalau saya ngeliat antum main catur sama siapa? Panji gitu ya. Saya bilang, kasihan banget nih Ustadz ini. Jadi kalau dalam istilah catur itu Ustadz, bukan yang hebat itu bukan mereka yang bisa membaca pikiran lawan, bukan. Tapi mereka yang bisa menggerakkan pikiran lawan. Serem ya? Iya, memang seperti itu. Ini kasih anak saya makan, ini kasih tonton skakmat. Ya kita merasa itu ide saya loh. Bukan, itu ide dia yang ditanamkan pada kita melalui pengalaman itu. Itu yang tadi bilang kalau kita nggak punya ilman naf perangkat hardware kita ini akan digunakan oleh mereka. Betul, percuma. Bukan hanya percuma, tapi jadi senjata makan tuan. Beban jadinya. Makanya penting banget edukasi. Ya Allah, ya ini masih ya semoga ntar ada lanjutan saja. Insya Allah. Ya masih banyak hal yang bisa kita bahas teman-teman. Ini kita sudah cukup lama, khawatir ya kita juga ada kesibukan lain. Sampai jumpa di konten selanjutnya bersama saya Muhammad Husain Gaza di channel Muhammad Husain Gaza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustaz. Aman, Ustaz, channelnya, Ustaz.